besar negara Jepang rusak, hancur. Tapi hebatnya Jepang itu mereka cepat bangun. Kenapa? Kalau ada bencana, yang ditanya berapa korban enggak? Berapa orang yang masih tersisa? Jadi berapa orang yang masih tersisa? Kumpulkan, nah itu yang dibangun. Jadi cepat sekali pertumbuhan negaranya. Ya, Jepang terkena tsunami, beberapa tahun kemudian bangkit lagi. Nah itu ya kelebihan Jepang seperti itu. Nah pada akhirnya menyerahkan kepada pihak sekutu. Kesempatan tersebut digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaan. Ini peluang yang sangat baik. Jepang lagi sibuk-sibuknya, Jepang lagi melemah. Kemudian para tokoh-tokoh Indonesia mereka sesegera mungkin untuk melaksanakan kemerdekaan. Karena pada zaman dulu kalau bendera sudah naik itu sudah dinyatakan merdeka. Jadi kan misalkan ada tiang bendera nih ya di pusat pemerintahan Jepang, misalkan bendera Jepang turun, Indonesia naik, yaitu udah dinyatakan merdeka karena simbol. Maaf ya kalau peperangan di zaman dulu, kenapa Rasulullah suka membawa panji agama, panji bendera berupa bendera ya? Itu sebagai simbol. Pembawa bendera itu tidak boleh jatuh. Bahkan kalau di daerah-daerah zaman dulu itu kayak semacam Romawi dan sebagainya, jika bendera itu bisa menaikkan di gedung mereka, misalkan bendera Islam dan sebagainya, maka dikatakan kita itu menang. Itu ya simbol jadinya bendera. Nah, sebagai buktinya atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang. 21 tambah 6 berarti berapa? 27 orang. Buat PPKN sama MPK. Semua anggota PPKI berasal dari Indonesia. Kalau BPUPKI ada dari Jepang, ya 7 orang dari Jepang. Tapi kalau PPKI tidak ada orang Jepangnya, semua murni dari Indonesia. Nah, sudah ya tadi tanggal 14, kemudian pada tanggal 14 Agustus juga Pak Soekarno mengumumkan Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Jadi Pak Soekarno sebagai ketua PPKI langsung mengumumkan bahwasannya Indonesia akan merdeka sesegera mungkin, ya, bukan karena pertolongan Jepang, tapi berhasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Ya, nah, coba lihat ini gambar yang di atas apa? Gambar sedang apa? Pembacaan proklamasi. Betul. Hebat ya. Selanjutnya masih pada tanggal 14 Agustus tadi. Maaf ini diulang lagi. Kedudukan dan fungsi penting PPKI. Ya, apa kalau kemarin mah tugas BPUPKI, kalau sekarang mah fungsi dari PPKI dan kedudukannya. Nah, di sini yang pertama adalah mewakili seluruh bangsa Indonesia, karena Indonesia berjauhan, ya, berjauhan. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada waktu itu pusat pemerintahan masih di Batavia. Batavia itu dulu nama lain dari Jakarta. Jakarta itu baru-baru ini, ya. Nah, ganti nama saja. PPKI ini sebagai perwakilan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, pembentuk negara yang menyusun negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi setelah dinyatakan merdeka, maka panitia PPKI ini membentuk apa? Menyusun pembentukan negara.
Karena pada saat itu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia ini berbentuk kerajaan, ya, bentuknya masih kerajaan. Ada kerajaan di Jawa, ada kerajaan di Kalimantan, ada kerajaan di Sumatera. Mereka sendiri-sendiri. Mantap, ini kelemahan dari bangsa Indonesia karena tidak ada persatuan dan kesatuan. Pusat pemerintahan belum ada sebelum Indonesia merdeka. Ketika Belanda menjajah Jawa, maka yang memerangi adalah kerajaan di tempat tersebut. Jadi ya itu orang-orang itu saja yang melawan. Banyak para pahlawan yang gugur. Nah, itu salah satu kelemahannya. Tetapi di sini PPKI ini membentuk negara, membuat pembentukan negara Indonesia, gitu ya. Yang ketiga, sebagai badan yang berwenang meletakkan dasar negara. Apa dasar negaranya? Pancasila. Kalau dasar agama Islam apa? Al-Quran, hadis. Kalau Indonesia Pancasila. Apakah Pancasila berlaku di negara lain? Enggak. Pancasila hanya berlaku di wilayah Indonesia. Karena akan berbeda tiap-tiap negara. Mereka punya dasar negara, punya, cuma berbeda antar negara-negara yang lainnya. Begitu ya. Kenapa Ibu harus ada dasar negara? Ibaratnya ini suatu rumah, suatu bangunan. Kalau tidak ada fondasi, kokoh, kuat atau tidak? Tidak akan. Maaf, ini bangunan ini ada fondasinya tidak? Ada. Nah, diibaratkan bangunan ini adalah negara. Fondasi ini sebagai dasarnya. Ini negara, Pancasila sebagai fondasinya. Rumah atau yang ada di bawahnya itu dia fondasi ya, sebagai dasar. Sampai di sini ada yang bertanya yang di rumah? Paham? Insya Allah ya. Nanti kita ingat, nanti habis ini nanti Ibu ada pertanyaan diulang-ulang. Kenapa? Biar anak-anak minimal ada yang nempel di sini ya. Selanjutnya nih, tadi tanggal 14 Agustus, sekarang tanggal 18 Agustusnya. Karena 17 Agustus pembacaan proklamasi kemerdekaan. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, 8 Agustus melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan. Ya. Keputusan apa kira-kira? Nih. Yang pertama, menetapkan UUD 45, Undang-Undang Dasar 45. Apalagi memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yaitu ketua PPKI dan wakilnya. Ya. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, kenapa Ibu membentuk Komite Nasional? Nah, di situ nanti ada tugas-tugas tersendiri. Ya. Terus salah satu keputusan sidang dari PPKI adalah mengesahkan undang-undang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada berapa sila? 5, betul. Sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, manusia yang adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, hebat. Kalau lambang-lambangnya apa? 1 apa? Bintang. 2, pantai. 3, pohon beringin. 4, banteng, kepalanya kepala banteng. 5, tadi dan kapas. Hebat. Masih anak-anak ini, alhamdulillah hebat.
Yang di rumah hafal ya, insya Allah hafal. Kenapa ketawa Zian? Hafal ya, insya Allah. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau cukup kita lanjutkan? Yang di rumah? Saista mau tanya, Bu. Iya, siap. Ibu, kenapa lambang Pancasila yang keempat kepala banteng? Nah, kenapa Ibu lambang keempat kepala banteng? Nah, ada yang tahu? Enggak. Tadi ada yang nanya, karena banteng suka nyuruduk. Nah, bukan itu ya. Ini mungkin Ibu juga ada filosofi tersebut. Kenapa Ibu harus banteng? Kenapa enggak lambang-lambang yang lainnya? Nah, itu pasti yang penetap perumusan Pancasila itu pasti mempunyai alasan. Kenapa banteng? Karena pada waktu itu Pak Soekarno Hatta, Insinyur Soekarno juga membentuk suatu partai yang namanya PNI ya, pada waktu itu, bukan PDI dulu, PNI ya, sebelum PDI itu Partai Nasional Indonesia, lambangnya juga banteng. Kemudian dari PNI diganti yang sekarang jadi PDI. Nah, pada zaman Soekarno juga itu keberlakuan ya tentang masuknya komunis itu pada masa Pak Soekarno. Ada komunis, agama, nasionalis itu masuk pada zaman pemerintahan. Makanya mulai adanya komunis, nasionalis, agamis itu pada zaman beliau. Ya. Nanti kita cari ya alasannya ya sama-sama kenapa tidak hewan yang lain. Kenapa sila keempat harus itu? Ya, ini kita tampung dulu ya Teh ya. Saista, nanti kita alasannya apa sih gitu. Kita pecahkan bersama. Ada yang bisa menjawab mungkin yang lain. Ya Bu, terima kasih. Ya sama-sama, nanti kita lihat ya, kita kupas tuntas. Karena ya pada zaman dulu ya Ibu melihatnya dari partai yang didirikan oleh Pak Soekarno itu. Dan Pak Soekarno itu termasuk presiden seumur hidup. Karena kekuasaannya bersifat otoriter, hanya kekuasaan pribadi. Jadi sampai Pak Soekarno belum meninggal, presidennya begitu, harus itu. Ya, itu sampai di sini, siap ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan dulu. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, semangat para pendiri negara. Siapa tadi yang mendirikannya? Siapa? Yang mendirikan? Panitia PP P-nya ingat harus 2 P-nya. Yang pertama, para pendiri negara memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi merdeka dan sejajar dengan negara-negara yang lain di dunia. Pasti Ibu ada perubahan, pasti. Yang tadinya kita dijajah, tidak bebas berekspresi dan sebagainya, ketika kita merdeka pasti ada perubahan sikap. Nah, para pendiri ini ingin menyamaratakan kedudukan kita yang dulu negara terjajah dengan negara yang bebas, udah merdeka, begitu ya. Yang kedua, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, akan memiliki rasa bangga sebagai warga Indonesia. Anak-anak bangga nggak jadi Indonesia? Enggak. Ingin jadi negara mana? Nah, kita belajar PPKN itu tujuannya salah satunya agar menumbuhkan rasa bangga, ya, rasa cinta terhadap tanah air, yaitu Indonesia. Begitu ya. Diusahakan karena kita hidup di Indonesia, begitu. Nah, yang ketiga,
Cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Kalau dulu tuh lebih baik mati secara terhormat daripada mati sia-sia. Para pahlawan dulu memikirkan generasi yang akan datang. Kalau kita tidak merdeka, maka nasib generasi kita mereka akan terjajah seterusnya. Kita tahu pahlawan kita yang Sudirman ya, beliau itu sakit parah paru-parunya, tapi yang jalan otaknya, bukan otaknya jalan kemana-mana ya, tapi strateginya jalan. Meskipun beliau tidak ikut pistol gini, tapi apa strategi dalam berperang hebat. Ya, meskipun kita dalam keadaan lemah secara jasmani, tapi bisa memberikan kontribusi yang lebih, nilai-nilai positif yang lebih. Itu ya hebat orang-orang zaman dulu. Pada sekolah kuliah ini juga belum ada zaman dulu. Ya, tapi secara kecerdasan, kepintaran hebat-hebat gitu ya. Selanjutnya, semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalis dan patriotisme. Sering ya disebut-sebut di TV atau di mana-mana. Kita harus menumbuhkan sikap nasionalis, pasti ada. Kalau ada nasionalis pasti ada patriotisme. Nah, apa itu nasionalis? Coba baca yang tengah. Siapa itu teh? Mangga baca. Ya. Nasionalis adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Jadi nasionalis ini kita harus menyerahkan ya kecintaan kita, intinya mah harus cinta terhadap tanah air, harus cinta terhadap bangsa. Ya, terhadap bangsa, karena hidup di Indonesia nya kita harus cinta terhadap Indonesia. Kita Indonesia resepnya ke Amerika. Gitu. Ini apakah sikapnya nasionalis? Bukan. Sampai saking cintanya rela berkorban. Maaf ya, kalau lawan jenis saja. Si A resep suka sama si B. Saking cintanya karena suka, apakah dia rela berkorban demi si A? Biasanya dalam anak-anak remaja ya, pergaulan remaja kan gitu. Cinta, resep, bogo, sampai rela untuk melakukan sesuatu demi si dia. Benar nggak? Iya, kita sebagai anak kepada orang tua rela berkorban untuk orang tua. Orang tua sayang kepada kita. Mereka, beliau ini rela berkorban demi kita. Sebaliknya, kenapa rela berkorban? Karena cinta dan sayang. Ya, paham nasionalisme? Iya, paham. Semangat kebangsaan ya disebut juga nasionalisme dan patriotisme tadi udah. Kemudian ada dua jenis pengertian nasionalisme. Kalau pengertian sempit di sini disebut juga sebagai nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Saking cintanya ke orang lain, memandang rendah, masih lebih terhadap bangsa kita sendiri. Indonesia mah udah bagus, nggak kayak negara-negara yang lain. Nah, gitu maksudnya teh. Dia lebih yang mengagungkan bangsanya dan merendahkan bangsa-bangsa yang lain. Nah, nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan Calvinisme. Ya,
Ini kalau secara inti namalah cinta bangsa gitu ya, nasionalisme. Tetapi dengan arti luas adalah nasionalisme dalam arti luas yang berarti positif. Perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air, tidak memandang rendah bangsa lain. Kalau yang atas arti sempit itu mau meremehkan atau memandang rendah bangsa lain, tetapi kalau yang dalam arti luas dia nilainya positif dan tidak memandang rendah negara lain. Itu saja bedanya. Ya, jadi ada berapa jenis pengertian nasionalisme? 2 ya, arti sempit dan arti luas. Sama-sama cinta tanah air. Kalau yang sempit mah dia merendahkan negara lain. Kalau yang arti luas dia tidak merendahkan negara lain atau bangsa lain. Ini ya. Kalau patriotisme tadi, patria yang artinya tanah air. Jadi sama, mencintai tanah air. Kalau nasionalisme cinta bangsa atau cinta negara, kalau ini mah patriotisme mah cinta tanah air nih, eta kene sebenarnya mah cinta Indonesia lah artinya mah ya. Nah, di sini patriotisme sama tadi udah. Hal-hal yang terkandung dalam jiwa semangat 45. Nih, tinggal sedikit lagi nih, satu lagi slide. Patria dan primus ya, primus patrialis artinya mencintai tanah air dan mendahulukan tanah air. Ya inti maksudnya mah intinya eta keneh ya, cinta tanah air. Kemudian jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Itu intinya mah ya, ada solidaritas, saling membantu bersama-sama menopang beban ya secara bersama-sama. Terus jiwa toleransi dengan rasa ya, toleransi itu antar agama, antar suku, antar golongan dan antar bangsa. Tapi semua ini sudah mulai terkikis ya. Sekarang itu ada namanya ras ya. Dikit-dikit kalau kita bicara tentang agama tersinggung, ujung-ujung pertikaian. Padahal inti dari semangat 45 itu ini, ada jiwa solidaritas, ada jiwa toleransi ya, terus ada jiwa tanpa pamrih. Kalau jiwa tanpa pamrih itu apa? Jiwa tanpa pamrih. Kalau nolong jangan pamrih ya. Pamrih itu apa? Betul, mengharapkan imbalan. Jiwa tawa pamrih dan bertanggung jawab, mengerjakan sesuatu itu tidak mengharapkan imbalan. Kita menolong seseorang, kita membantu seseorang, tapi dalam hati kita supaya kita dibalas yang lebih. Nah itu juga tidak baik, gitu ya. Terus yang selanjutnya itu adalah jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Susah ya anak-anak masih untuk mengontrol untuk tidak dendam itu sesuatu perjuangan yang hebat. Dendam itu cenderung ke marah ya, marah larinya ke dendam. Islam juga adanya. Orang yang kuat itu bukan orang yang pintar berantem, tapi yang bisa meredam amarah-marah. Ini ya. Nah, jiwa-jiwa semangat 45 ini yang pertama ada siapa? Yang patriotisme itu, kemudian jiwa solidaritas, jiwa toleransi, jiwa tanpa pamrih, dan jiwa kesatria. Ini ya, berarti jiwa-jiwa ini termasuk kepada semangat 45. Apakah saat ini seseorang bisa melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, semangat 45 ini? Tidak semua sekarang, coba lihat ya, sekarang ini terjadi
gejolak ya antar penduduk Indonesia sendiri itu sekarang sangat sensitif. Maaf ya, satu orang berantem karena dia terdapat di suku mana gitu ya. Terus satu lagi berantem dengan ini, dia punya kubu. Dua orang yang berantem bisa satu kampung yang berantem. Bahkan beberapa kampung juga bisa ikut terlibat. Bener kan sekarang mah antar suku ya banyak ya. Di Jakarta dengan RT 1 dengan RT yang lainnya terjadi keributan, cekcok berujung kepada pertengkaran. Sumbernya hanya satu orang. Apakah ini mencerminkan semangat 45? Tidak. Ya, ini anak-anak ibu di tempat saya mah alhamdulillah, karena kita masih dibatasi oleh agama juga. Kenapa kamu tidak mengambil barang itu? Enggak, karena itu haram. Dari mana tahu haram? Ada agama juga. Selain Pancasila sebagai dasar negara, kita juga mempunyai pedoman. Betul nggak? Pedoman. Kenapa saya tidak ini? Kenapa saya tidak boleh itu? Karena ada pedoman. Takut. Nah, takut kenapa? Takut dilihat Allah. Kalau kita semua sudah menghadirkan Allah, maka bagaimana? Hidup kita pun akan tentram. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Nih masih ada kurang lebih 15 menit nih, 15 menit. Kita sudah sampai nih, udah selesai. Itu saja intinya mah ya. Kalau kemarin kita membahas tentang perumusan Pancasila, kalau pertemuan kedua tentang penetapan Pancasila. Nah, untuk penetapan Pancasila ini dibentuk panitia, yaitu panitia PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari berapa orang? 3. Soekarno, Hatta, dan Rajiman. Betul ya. Kemudian 3 tokoh PPKI ini pergi ke Jepang ya. Kemudian jumlah panitia PPKI ada berapa? 21 termasuk ketua dan wakil, dan menambah lagi menjadi berapa? 27 ditambah 5 jadi 27. Apa tugasnya? Tugasnya panitia PPKI apa? Menetapkan Undang-Undang 45 salah satunya ya, terus membentuk negara salah satunya itu ya. Nah, setelah dibentuk kemerdekaan Indonesia, maka diharapkan bangsa Indonesia itu memiliki dua sifat, yaitu nasionalis dan patriotisme. Apa arti dari nasionalis? Apa nasionalis? Cinta bangga terhadap bangsa Indonesia, boleh cinta tanah air ya, hampir sama ya. Coba sebutkan siapa yang tahu. Sebutkan yang termasuk sikap semangat 45. Tadi apa? Jiwa apa saja? Jiwa toleransi, apalagi? Jiwa kesatria, apalagi? Apa? Solidaritas, ada jiwa tanpa pamrih. Nah, ini merupakan jiwa yang apa? Tentang semangat 45. Ya, sikap-sikap ini. Silakan nanti anak-anak boleh dicatat ya. Tugas dari ibu ini PKN kan di Google Classroom baru ada hari Minggu ya kalau nggak salah ya.
hari Minggu nanti Ibu share untuk materi ini dikerjakan harus hari itu ya. Boleh di print Ibu, boleh di print, tapi tetap anak-anak harus menulis. Alasan Ibu kenapa? Supaya ada yang menempel di otak kita, tidak ngeblank, karena hanya membaca saja. Ibu yakin sekilas simpan, dan kedua kalau udah di print biasanya kertasnya tercecer kemana-mana itu ya. Gimana? Udah ada yang udah bertanya lagi atau gimana? Coba Ibu tanya selama tugas-tugas yang di Google Classroom ada kesulitan atau tidak? Ada kesulitan? Tidak ada. Banyak-banyak kan tugasnya? Sedikit. Kalau kurang nanti bisa Ibu tambah. Ya, Ibu mana? Saya kekurangan tugas. Oh, dengan senang hati nanti ditambahin. Ada yang kekurangan nggak? Yang di sini jawabnya nggak ada, Bu. Kalau yang di rumah ada nggak? Misi bosan di rumah, pengen tugas banyak, boleh banget. Enggak? Oh itu langsung gini. Gini enggak. Ya siap. Cukup saja ya. Ibu mengerti anak-anak capek dari jam 8 sampai jam 10, apalagi yang di sini sampai jam 11 ya, dilanjut oleh Google Classroom sampai 1:30, bahkan ada yang lebih dari 1:30 ya. Itu tuh sampai di rumah teh gini aja terus, belum selesai belum, karena Ibu juga sama punya anak, Ibu belum selesai belum, masih ini tugas ini yang belum. Tapi insya Allah ini demi kebaikan anak-anak. Jangan pernah patah semangat, meskipun kita pandemi, kita harus tetap bersabar dan bersemangat. Ya, jangan menyerah saja, jangan. Anak-anak ini kelas 7 pasti masih semangatnya gini hebat-hebat dong, ya. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya kita bisa tatap muka. Mudah-mudahan anak-anak juga diberikan kesehatan ya. Itu yang paling utama. Cukupkan sekian ya buat anak-anak, karena kasihan tuh yang di sini, kalau di rumah mungkin agak lebih rileks ya, di sini kasihan. Ibu cukupkan aja sampai jam ini, ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan pergunakan untuk persiapan yang lainnya. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf Ibu banyak kekurangannya, kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan buat kita untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.